aku pengen bertanya nih. Iya, Anda satu saja. Aduh, aku bernafas dulu dong. Oke, silakan, silakan. Selesaikan yang ini dulu dong. Boleh, silakan. Jadi gini, Bang. Abang sendiri mengakui bahwa Rohullah itu Rohullah, apa bahasa ngucapnya aku kurang bisa ya. Tuh kan muncul aja nggak bisa diajari nih. Iya, Ruhullah. Nah, Ruhullah itu adalah roh kepemilikan dari Allah. Dari pemiliknya dari Allah sendiri. Betul. Allah sendiri lah ya. Nah, kenapa yang kalian utamakan Nabi Muhammad sedangkan dia hanya manusia? Sedangkan Nabi Isa sendiri yang berasal daripada Allah sendiri. Di mana ada Al-Qur'annya kalau Nabi Isa berasal dari Allah? Mohon maaf, Bang. Nabi Isa atau Yesus itu berasal dari paginanya perempuan. Saya nggak bilang Yesus loh, Bang. Saya nggak bilang Yesus loh, Bang. Ya, sama juga Nabi Isa itu berasal dari Bunda Maria, bukan dari Allah. Tapi di situ tertulis yang dikandung oleh Bunda Maria adalah roh dari Allah sendiri. Iya, roh dari Allah, bukan hanya Nabi Isa. Tadi saya sudah menjawab. Quran surat As-Sajdah ayat ke-9. Tadi kan Anda sudah membaca tuh. Ini adalah perihal penciptaan manusia. Semua manusia itu adalah ruhullah, Bang, bukan hanya Yesus. Kan Anda tadi coba dibaca lagi tuh. Quran surat As-Sajdah ayat 9. Tadi kan Anda baca di EA. Ini adalah ayat berbicara tentang penciptaan manusia. Di dalam berbicara tentang penciptaan manusia, semua kita ini adalah ruhullah, Bang. Roh dari Allah. Kita bisa berkedip, kita bisa ngomong, suara kita berbeda antara satu dengan yang lain karena ada ruh kepemilikan Allah yang bersemayam di dalam tubuh dan jiwa kita manusia. Coba sebagaimana di dalam kitab Anda juga ada. Mau saya tunjukkan di dalam kitab Anda? Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan nih. Enggak, abang kan sepakat ya, Bang ya. Abang kan sepakat. Iya, saya tunjukkan nih. Saya tunjukkan dulu, Bang. Saya tunjukkan dulu. Asalnya dari roh Allah kan? Iya, roh Allah itu ciptaan, Bang. Nih saya tunjukkan. Biar abang puas ya. Saya tunjukkan nih, Bang. Roh Allah itu adalah ciptaan. Mazmur 104 ayat 30. Saya tunjukkan ya. Nih. Jadi roh Allah itu adalah ciptaan. Coba dibaca kok, Bang. Coba ini baca. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dari engkau, membaharui muka bumi ini. Nah, menurut kitab Anda, roh itu tercipta, Bang. Ciptaan. Makanya kami umat Islam tidak ada yang nyembah roh. Satu. Sekarang saya tunjukkan. Ya, Zakaria 12 ayat ke-1. Ya. Coba Anda baca nih. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Apa? Coba diulangi lagi yang ini. Menciptakan roh dalam diri manusia. Inilah di dalam konsepsi Alkitab dan konsepsi Quran, kalau roh itu adalah ciptaan. Makanya kami umat Islam tidak ada yang menyembah roh, karena roh itu adalah ciptaan Allah, baik dalam Quran maupun di dalam kitabnya Kristen dan Yahudi. Jadi roh itu ciptaan. Makanya kami tidak ada masalah. Yesus adalah ruhullah. Bukan hanya Yesus yang ruhullah. Anda, saya itu adalah ruhullah. Kita bisa berbicara, kita bisa mendengar karena ada roh Allah yang melekat dan bersemayam di dalam diri kita. Kalau roh Allah sudah keluar, sebar, Bang. Kalau roh Allah sudah keluar, namanya jenazah, namanya bangkai, Bang. Paham sampai di sini? Tuh, kan saya mah pakai data, Bang. Saya menjawab pakai data. Siap. Alhamdulillah. Sekarang saya bertanya. Saya mau bertanya, Bang. Gampang aja pertanyaannya. Gampang, ini pertanyaan gampang. Ya. Dua saja pertanyaan saya. Yang menyuruh. Oke, enggak. Ini sebelumnya satu tapi dua gitu. Ini saling keterkaitan. Enggak, pertanyaannya gampang kok, enggak susah. Ini pertanyaannya gampang, Bang. Silakan, Pertanyaannya gampang. Saya nggak bertanya apapun. Ini pertanyaan gampang banget. Saya tanya kepada Anda. Saya kelahiran 95, lahir pada bulan Desember, tanggal 25 Desember, tapi sampai saat ini nggak ada yang ngasih kado. Ya, ini saya lahir tanggal 25 Desember, bulan Desember tahun 95. Saya mau bertanya kepada Anda. Anda usia berapa? Saya 30 tahun. Anda berapa?
Pak? Saya 15 tahun di atas Anda. Berarti 45 ya. Jadi Anda 15 tahun lebih lama hidupnya gini gimana? Anda 15 tahun lebih dulu hidupnya dari saya. Bener nggak? Anda 15 tahun lebih lama hidupnya dari saya, lebih dahulu Anda 15 tahun daripada saya. Saya baru 30 tahun. Baik. Saya tanya sama Anda. Anda yang lebih tua daripada saya, Abang Torus. Bang Torus. Siap. Yang menyuruh Kristen menyembah Yesus itu siapa? Saya ulangi. Contoh nih, saya komparasi dengan Islam. Bang Nandar yang ganteng dari Kuningan, Jawa Barat. Iya, kenapa? Bang Nandar menyembah Allah. Siapa yang nyuruh menyembah Allah? Allah sendiri. Oke, di mana ayatnya, Bang? Kalau Allah menyuruh kita menyembahnya, banyak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Ada lagi ayatnya, Quran surat Toha. Nah, saya tunjukkan Quran surat Toha, Bang. Biar Abang tahu nih. Quran surat Toha ayat ke-14. Nih, Bang. Siapa yang menyuruh kami menyembah Allah? Itu adalah Allah sendiri. Di mana ayatnya? Ini nih. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Apa artinya? Sungguh aku ini tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Jadi kalau kami ditanya, kenapa kami menyembah Allah? Karena Allah sendiri yang menyuruh kita untuk menyembah. Nah, kemudian saya kasih bocoran. Kalau Yahudi menyembah Allah, itu Allah juga menyembah. Nyuruh orang Yahudi menyembah Allah, minta disembah nih. Keluaran 24 ayat pertama nih. Lihat, Bang. Lihat, Abang, ke sini. Lihat ya. Nih. Orang Yahudi menyembah Allah karena Allah yang diminta disembah. Nih ayatnya. Ini perikopnya upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang tua daripada tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Nah, sekarang saya tanya, kalau orang Yahudi ada Tuhannya minta disembah. Islam Tuhannya memerintahkan menyuruh umatnya menyembah. Sekarang saya tanya, Kristen menyembah Yesus, siapa yang nyuruh? Coba, siapa yang nyuruh? Jawab ya, Bang ya. Ya, silakan. Oke. Di dalam Kristen tidak ada kata menyembah, Bang. Ya. Yang baru nih. Oke, sabar dulu. Oke, sabar dulu. Di dalam Kristen tidak ada kata menyembah. Itu apa? Tetapi iman percaya. Oke, iman percaya. Sekarang saya ulangi pertanyaan saya. Yang menyuruh umat Kristen di muka bumi menyembah Yesus, siapa yang nyuruh? Nggak ada. Baik. Nggak ada kata sembah. Oke, sekarang teman-teman perhatikan teman-teman ya. Ini entry point-nya nih. Baik. Orang Kristen menyembah Yesus, tidak ada yang menyuruh. Betul. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Yang menyuruh pertanyaan kedua, Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Bapa di surga. Nah, di mana ya? Oke, teman-teman lihat ya, perhatikan ini. Bukan menyembah. Oke, sabar dulu. Nih, ada tertulis. Sabar dulu. Siapa percaya kepada anak, dia akan percaya kepada Bapa. Enggak. Teman-teman, Bapak Taurus perhatikan. Ini pernyataan Anda yang pertama. Bang, yang menyuruh Kristen menyembah Yesus siapa? Enggak ada. Bang, Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Tolong bacakan dengan kencang, ya. Bacakan dengan kencang. Saya tunjukkan ayatnya, Matius 4 ayat 10. Coba. Yesus di sini menyuruh kita menyembah siapa? Coba baca, Pak, yang kencang. Coba ya, sebentar ya. Coba ini di sini ini. Ini lihat, Pak. Saya punya Alkitab. Loh iya, sama aja isinya. Coba dibaca. Matius 4 ayat 10 dibaca. Matius 4 ayat 10. Dibaca yang kencang. Maka berkatalah Yesus kepadanya. Deketin suaranya, kenapa jadi jauh suaranya, Pak? Deketin. Ini. Siap, silakan. Matius 4 ayat 10. Ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Tuhan dan Allahmu. Kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jadi di ayat ini Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Tuhan. Siapa namanya tadi situ? Tuhan Allahmu.
Tuhan Allahmu. Yang saya tanya, di muka bumi ini umat siapakah yang hanya menyembah Allah? Yang menyembah Allah Siapa? Muslim. Oke, baik. Oke, saya ulangi. Di dalam saya ulangi, sabar, Pak. Sabar, Bang. Di dalam ini kan dua pertanyaan saya. Kristen menyembah Yesus, siapa yang menyuruh? Abang bilang dengan jujur, tidak ada. Yang kedua, Yesus menyuruh kita menyembah siapa di dalam Matius 4 ayat 10? Menyuruh menyembah siapa? Menyembah Tuhan Allah. Tuhan Allah. Yang menyembah Tuhan Allah di muka bumi ini siapa? Muslim. Jadi yang taat, terima kasih, yang taat dengan ucapan Yesus Matius 4 ayat 10, Muslim apa Kristen? Muslim, ya. Muslim. Teman-teman, terima kasih atas pengakuan Anda. Abang Torus, dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Di kopi dulu, Bang. Ya, betul. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Saya haturkan terima kasih. Mudah-mudahan diskusi ini menjadi asbab hidayah buat teman-teman Kristen yang menonton ini. Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Menyembah Tuhan Allah. Dan di dunia ini yang menyembah hanya Tuhan Allah adalah umat Islam. Ketika saya tanya umat Kristen menyembah Yesus, siapa yang nyuruh? Tidak ada. Sekarang saya satu ayat saya minta baca kepada Abang, 1 Korintus 4 ayat ke-6. 1 Korintus 4 ayat ke-6. Saya juga. Ya, boleh sabar. Sabar dulu, Bang. Kalimat terakhir ya. Ya, sabar dulu. Silakan dibaca, Bang. Kalimat terakhir. Silakan dibaca dulu, Bang. Silakan. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah arti ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu dan daripada yang lain. Nah, Anda akui atau tidak, ini Bang, ada lagu dari Armada, buka hatimu, bukalah sedikit untuk kebenaran Islam. Kau sudah mengerti bahwa tidak ada tertulis untuk menyembah Yesus. Paulus berkata, jangan melampaui yang ada tertulis. Kenapa Kristen melampaui yang ada tertulis? Yesus mengatakan, sembahlah hanya kepada Allah. Yang menyembah hanya kepada Allah hanyalah umat Islam.